Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang 10 cara untuk membukakan pintu rejeki. Masya Allah. Gimana caranya ya? Tapi sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support terus channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe ya teman-teman. Caranya gampang banget, hanya menekan tombol subscribe, dan juga kalian boleh bertulis di kolom komentar testimoni sholawat yang pernah kalian alami, dan juga kalian juga boleh loh tulis di kolom komentar tentang afirmasi apa ya di tahun 2025 yang ingin kalian capai. Masya Allah ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya teman-teman ya. Kita sama-sama saling belajar, kita sharing ya tentang 10 cara membukakan pintu rejeki. Kita akan sharing cara membuka pintu rejeki gitu ya teman-teman. Jadi ada 10 macam ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu adalah istighfar ya. Jadi ya teman-teman, kan aku udah pernah sering bilang ya, karena penutup pintu rezeki kita itu pertama itu adalah dosa. Jadi kita ya teman-teman kudu banyakin sholat taubat dan beristighfar. Setelah kita sholat taubat, kita jangan lupa beristighfar ya teman-teman. Banyakin, kalau bisa setiap hari sekali sholat taubatnya, dan juga baca istighfarnya 1000 ya teman-teman ya, untuk kita bisa lebih dibersihin lagi oleh Allah. Dan juga kalau kita udah bersih, nanti keajaiban tuh pasti akan cepat terwujud. Jadi doa-doa kita tuh insya Allah ntar bakal dijabah sama Allah kalau kita sudah membersihkan diri. Oke, untuk yang kedua ya teman-teman, yaitu adalah silaturahmi. Jadi ini teman-teman, kalau yang sekarang nih yang silaturahminya udah jarang ke saudara, bolehlah silaturahmi sekarang kan nggak pakai kita harus ke sana, bisa lewat telepon, kita bisa lewat chat, kita harus menanyakan kabar saudara kita yang ada di sana. Menjalin tali silaturahmi itu adalah salah satu cara untuk membukakan pintu rezeki. Terus yang ketiga yaitu bersyukur. Nah teman-teman, kita tuh harus bersyukur banget sama apa yang udah Allah titipin ke kita. Allah kasih ujian ke kita. Jadi kalau kita dikasih ujian itu sama Allah, nggak usah bersedih ya Allah, kita tuh harus bersyukur. Karena atas ujian yang Allah berikan, nanti kita akan dapat hadiahnya kalau kita tuh sabar dan bersyukur. Jangan lupa ya, terus berikhtiar. Pokoknya teman-teman, apapun yang kalian hadapin saat ini, apapun yang masalah, musibah, terus yang kalian hadapin saat ini, kamu tuh harus bersyukur. Karena kamu lagi diuji saat ini, nanti suatu saat kamu akan mendapatkan hasilnya. Percaya deh, yang penting kamu percaya dan yakin kalau keajaiban itu ada ya teman-teman ya. Teman-teman, cara membukakan pintu rezeki lainnya yaitu adalah bersedekah. Nah, sedekah subuhnya itu teman-teman kalian bisa loh sedekah subuhnya langsung. Misalkan nih kalian nih beli nasi uduk, terus kalian langsung kasih ke tempat orang yang membutuhkan, misalkan ke saudara, ke teman, ataupun ke tempat orang susah, ke anak yatim, ke janda. Jadi setiap kamu bersedekah itu setiap pagi, jadi kan konsisten tuh setiap pagi. Dan juga kamu bisa misalkan dari malam nih kamu udah mempersiapkan beli roti sama air minum, ditaruhin plastik, terus nanti pagi-pagi habis subuh kamu bisa kasih ke orang-orang gitu yang membutuhkan. Itu jauh lebih bagus ya teman-teman, karena sedekah subuhnya langsung. Dan sedekah Jumatnya kalau bisa jangan sedikit, kalau kita hajatnya banyak, jadi kita kalau kita hajatnya besar, sedekahnya juga kudu banyak nih teman-teman ya. Teman-teman, selanjutnya yaitu yang kelima adalah bersolawat. Nah ya kan teman-teman, kalau kita pengen diangkat derajatnya, kita pengen dimudahin urusannya, kita pengen dimuliakan hidupnya di dunia dan di akhirat, kan Allah udah bilang yaitu bersolawat ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk bersolawat, dikonsistenin. Terus kamu kalau yang lagi punya masalah, coba deh kamu untuk bersolawat. Nah, yang selanjutnya itu taat kepada Allah. Taat itu apa sih? Taat itu menjalankan perintahnya ya seperti jalanin wajibnya yaitu sholatnya, sunahnya juga dijalanin, terus baca Qur'annya, zikirnya. Nah itu adalah salah satu kita tuh udah taat sama Allah, menjauhi larangannya ya teman-teman ya. Jadi kita tuh kalau bisa jangan pernah bikin dosa di dalam hidup. Kalaupun kita udah bikin dosa, kita cepet-cepet taubat. Misalkan nih hari ini nih kita bikin dosa nih, kayak abis kesel deh sama si itulah, akhirnya kita
sholat taubat, ya Allah ampuni aku ya Allah atas tadi aku sudah ngomongin orang itu gitu loh teman-teman ya. Terus selanjutnya yaitu sholat duha. Nah, kan kamu tahu ya kalau sholat duha itu adalah salah satu cara membukakan pintu rezeki. Nah, jadi ya kamu harus wajib banget nih untuk dirutinin melakukan sholat duha. Minimal 2 rakaat aja deh, minimal 2 rakaat aja kamu harus melakukan sholat duha. Kamu rutinin sholat duhanya. Kalau bisa, sholat duha itu adalah sebagai sholat wajib yang harus kamu jalanin, yaitu salah satu cara pembuka pintu rezeki ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu berdoa dan mendoakan orang lain. Jadi kalau kita mendoakan orang lain pasti nanti akan kembali ke kita. Jadi kita nggak usah ya teman-teman, nggak usah pelit untuk mendoakan orang lain. Misalkan nih kalau ada yang di jalan nih, ada tukang somai yang dagangannya sepi, kita doain aja dalam hati, ya Allah ramaikanlah dagangannya, sehatin dia, muliakannya dia. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan kalau kita punya hajat, kita pengen punya mobil nih teman-teman, mobil itu tuh misalkan mobil Alphard, kita doain tuh yang punya mobilnya, ya Allah sehatin badannya, muliakannya dia, bensinnya nggak pernah habis, ya Allah pokoknya kasih rezeki untuk beli bensin nggak pernah habis, kayak gitu aja teman-teman. Jadi kita tuh selalu ngedoain orang, apalagi orang yang udah zolim sama kita. Misalkan nih yang tadinya kita kesel nih sama ini orang bener-bener zolim banget nih sama kita nih, jadi kita sekarang ngedoain, ya Allah sehatin badannya, muliakanlah dia, kasih rezeki yang banyak buat dia gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus mendoakan orang lain. Jadi salah satu adalah cara membukakan pintu rezeki yaitu mendoakan orang lain. Cara selanjutnya yaitu membaca surat Al-Waqiah. Kenapa sih kita harus disuruh membaca surat Al-Waqiah setiap hari? Karena ya teman-teman, surat Al-Waqiah adalah surat pembuka pintu rezeki. Salah satunya ya teman-teman, kalau bisa kita harus konsisten untuk baca surat Al-Waqiah. Mau kapan aja boleh, misalkan ya habis sholat subuh juga boleh, mau sholat maghrib boleh, isya boleh, pokoknya kapan aja, yang penting satu hari itu kita harus baca surat Al-Waqiah. Karena ya teman-teman, menurut Al-Quran, surat Al-Waqiah itu adalah surat pembuka pintu rezeki. Jadi jangan disia-siain ya untuk tidak membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Nah, selanjutnya harus merutinkan membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Waqiah, kita juga harus membaca surat Al-Quran ya teman-teman, minimal 1 hari 1 ayat. Dan juga kita ya harus membaca surat Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman. Itu wajib banget ya teman-teman untuk membuka pintu rezeki. Dan yang terakhir yaitu teman-teman untuk tidak melakukan dosa. Nah, dosa berat ataupun dosa ringan. Jadi kita tuh ya teman-teman, kalau kita udah berhijrah, kita tuh udah nggak boleh untuk melakukan dosa ya teman-teman ya. Dosa apapun, misalkan dari dosa mulut, dosa mata tuh kita nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar bersih ya. Jadi biar hajat kita cepat dikabulin, biar hajat kita cepat tercapai, biar keajaiban itu cepat terwujud karena kita udah bersih dan tidak ada dosa. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau aku udah salah segala kata, aku minta maaf ya, karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.